Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengerjakan tugas di tengah wabah corona ini. Di sini nama saya Mujahid Haidar, NIM 2016-331. Di sini saya akan melakukan mengerjakan suatu tugas dari hukum ketenagakerjaan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi perkuliahan yang telah diberikan kepada dosen saya. Materi pertama itu tentang prinsip perlindungan tenaga kerja, yang kedua jenis dan objek perlindungan tenaga kerja, yang ketiga keselamatan dan kesehatan kerja, yang keempat jaminan sosial tenaga kerja, lalu yang kelima pengertian pengupahan, yang kedua asas pengupahan, lalu habis itu kebijakan pengupahan. Kita lanjut di prinsip perlindungan tenaga kerja. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa sih tenaga kerja itu. Nah, di sini akan saya jelaskan di mind mapping ini. Bentar ya. Tenaga kerja merupakan pelaku ekonomi dan pembangunan, baik secara individu maupun secara kelompok, yang memiliki peranan penting dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, tenaga kerja itu berperan sebagai salah satu penggerak ekonomi dan juga sebagai sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah. Hal ini dapat dilihat dari tingginya angka pengangguran di negara kita. Di sini buat menyadari pentingnya tenaga kerja pada setiap lapisan, yakni perusahaan, pemerintah, masyarakat, maka diperlukan suatu pemikiran agar tenaga kerja itu memiliki suatu keselamatan dalam mengerjakan pekerjaannya. Seperti yang diamanatkan di dalam pasal 1 angka 2, yang dimaksud sebagai tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat besar dalam pembangunan nasional. Tenaga kerja merupakan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan umum dan kualitas kehidupan yang semakin baik. Oleh karenanya, upaya perlindungan tenaga kerja terhadap bahaya yang dapat timbul selama dia melakukan pekerjaannya merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar. Dengan perlindungan tersebut, diharapkan agar tenaga kerja dapat bekerja dengan aman, nyaman, sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Pada prinsipnya, tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesamaan, kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Prinsip-prinsip perlindungan kerja. Kesempatan kerja, yaitu perlindungan terhadap pekerja buruh agar selamat dan terhindar dari bahaya yang sewaktu-waktu dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang digunakan. Lalu yang kedua itu bisa dibilang kesehatan kerja, yaitu suatu perlindungan pekerja dari kejadian hubungan kerja yang dapat merugikan kesehatan
moral, dan kesusilaan. Di sini mungkin dalam kesehatan kerja itu contohnya mungkin dalam kasus IC mungkin di situ dimana orang hamil itu dipaksa untuk bekerja. Sebenarnya itu juga salah satu kesalahan dalam melakukan kesehatan kerja. Jenis dan objek pelindungan tenaga kerja. Ini langsung ke materi 2 karena buat menghemat waktu mungkin. Jenis perlindungan sosial. Jenisnya itu bisa diibaratkan dengan jenis perlindungan sosial. Biasa disebut dengan kesehatan kerja berkaitan usaha kemasyarakatan. Yang kedua, perlindungan teknis. Disebut juga keselamatan pekerja berkaitan dengan agar terhindar dari bahaya. Yang ketiga, perlindungan ekonomi atau jaminan sosial berkaitan dengan agar pekerja terhindar dari bahaya. Salah. Perlindungan ekonomi itu jaminan sosial yang berkaitan dengan penghasilan yang cukup untuk pekerja. Objeknya penyandang cacat, anak dan wanita. Yuk, di sini kita akan lanjut ke bab kedua tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan tenaga kerja. Keselamatan tenaga kerja itu diliputi oleh kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja. Lalu yang kedua, faktor penyebab kecelakaan. Habis itu kesehatan kerja. Kesehatan kerja itu juga dibagi menjadi yang pertama, riwayat kesehatan kerja. Yang kedua, tujuan kesehatan kerja. Yang ketiga, sumber biaya bagi kesehatan kerja. Lalu habis itu tentang pekerja wanita. Habis itu tentang waktu kerja dan istirahat. Tentang pekerja, mungkin dibahas tentang pekerja wanita. Tentang pekerja wanita itu memperkerjakan perempuan di perusahaan memang tidak semudah yang dibayangkan. Masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, para wanita ini umumnya memiliki suatu tenaga yang lemah, halus tapi tekun. Lalu yang kedua, norma-norma susila harus diutamakan agar tenaga kerja wanita tidak berpengaruh oleh perbuatan negatif dari tenaga kerja lawan jenisnya. Mungkin kayak bisa diibaratkan mungkin pelecehan seksual contohnya, terutama dipekerjakan pada malam hari. Jadi buat tenaga kerja wanita itu tidak boleh lembur. Mungkin para tenaga kerja wanita itu umumnya mempekerjakan pekerjaan-pekerjaan yang halus sesuai dengan kehalusan sifat dan tenaganya. Mungkin bisa dicontohkan, wanita itu cuma mungkin tidak boleh kayak angkat-angkat galon, angkat-angkat karung, itu mungkin tidak boleh. Mungkin bolehnya menjahit atau mungkin memasukin barang ke dalam kardus. Contohnya itu seperti itu. Lalu para tenaga kerja itu ada yang masih gadis, ada pula yang sudah bersuami atau berkeluarga yang punyai beban-beban rumah tangga yang harus dilakukan. Semua itu harus menjadi dasar pertimbangan dalam ketentuan norma kerja bagi perempuan. Untuk itu, pada pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menentukan norma kerja perempuan. Lalu habis itu saya akan menjelaskan tentang waktu kerja dan istirahat atau bisa diibaratkan dengan cuti. Pada hakikatnya, pemberian waktu istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruh bertujuan untuk mengembalikan kesegaran dan kesehatan baik fisik, mental, dan sosial. Sebagaimana manusia pada umumnya,
para pekerja atau buruh memiliki fungsi dan kewajiban sosial dalam masyarakat dan keluarganya, sehingga dalam masa istirahat mereka dapat menunaikan fungsi dan kewajiban sosialnya. Beberapa aturan perundang-undangan yang mengatur terkait akal hal ini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu pasal 79 sampai dengan pasal 84, dan cuti tahunan yang berkaitan dengan PHK, yaitu pasal 156 ayat 4. Di situ Kepmennakertrans nomor Kep 51 garis miring Men garis miring 4 garis miring 2004 tentang istirahat panjang pada perusahaan tertentu. Waktu kerja adalah waktu efektif di mana pekerja atau buruh hanya melakukan pekerjaannya. Waktu kerja itu menurut pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 meliputi 7 jam satu hari dan 40 jam satu minggu. Untuk 6 hari kerja dalam seminggu atau 8 jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk hari kerja dalam seminggu. Waktu mengasuh yaitu waktu istirahat bagi pekerja atau buruh setelah melakukan pekerjaan 4 jam berturut-turut. Yang tidak termasuk waktu kerja, waktu mengasuh paling sedikit adalah 30 menit. Waktu istirahat adalah waktu cuti, yaitu waktu di mana pekerja atau buruh diperbolehkan untuk tidak masuk kerja karena alasan-alasan yang diperbolehkan. Undang-undang secara yuridis, waktu cuti ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama, istirahat cuti mingguan. Lalu yang kedua, istirahat cuti tahunan. Lalu yang ketiga, istirahat cuti panjang, yaitu cuti panjang ini sekurang-kurangnya dalam waktu 2 bulan. Habis itu istirahat cuti haid, hamil atau bersalin. Haid hanya berlaku untuk hari pertama dan kedua bagi pekerja atau buruh perempuan dengan syarat memberitahukan kepada pengusahanya. Habis itu kita masuk ke bab keempat, ini tentang pengupahan. Mungkin diawali tentang pengertian upah. Upah itu apa sih? Dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah disebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh yang suatu pekerjaannya atau jasa yang telah dilaksanakan atau dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan atau perundang-undangan yang berlaku dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh itu sendiri maupun keluarganya. Di sini pengupahan ini dibagi dari dalam beberapa hal. Yang pertama upah minimum, yang kedua upah kerja lembur, yang ketiga upah tidak masuk karena berhalangan, yang keempat bentuk dan cara pembayaran upah, yang kelima denda dan potong upah. Lalu yang keempat itu jaminan sosial. Jaminan sosial itu terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kerja, kematian, dan hari tua. Setelah itu kita akan melanjutkan tentang asas pengupahan. Asas pengupahan itu diliputi dengan hak yang timbul saat ada hubungan kerja berakhir saat hubungannya luntur. Lalu yang kedua, pengusaha tidak boleh diskriminasi upah. Yang ketiga, pengusaha dilarang membayar lebih rendah dari upah minimum. Yang keempat, komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Yang keempat, pelanggaran yang dilakukan buruh dapat dikenakan denda. Yang kelima, pengusaha yang terhambat membayar upah dengan sengaja dapat dikenakan denda. Yang ketujuh, perusahaan pilot atau
dilikuidasi, maka upah pekerja merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya. Yang terakhir, tuntutan pembayaran upah buruh menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 tahun sejak timbulnya hak. Habis itu kita akan menjelaskan tentang gaji pokok dan tunjangan. Sistem pengupahan menurut satuan waktu pada umumnya memakai pola gaji pokok. Dan tunjangan gaji pokok adalah gaji dasar yang ditetapkan untuk melaksanakan satu jabatan atau pekerjaan tertentu pada golongan, pangkat, dan waktu tertentu. Gaji pokok di suatu perusahaan disusun menurut jenjang karir di perusahaan tersebut, sesuai dengan kondisi perusahaan masing-masing dan antara pengusaha dan para pekerja. Perusahaan memberikan berbagai macam jenis tunjangan yang mempunyai kaitan langsung dengan pekerjaan atau produk seperti halnya tunjangan jabatan. Tunjangan adalah suplemen terhadap upah atau gaji pokok dan 3 fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dalam rangka fungsi sosial seperti tunjangan untuk keluarga dan sebagai intensif. Lalu waktu kerja lembur dan upah kerja lembur. Perusahaan harus memperkerjakan buruh atau pekerja sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jika melebihi ketentuan tersebut, harus dihitung atau dibayar dengan upah kerja lembur. Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari dalam 40 jam, 1 minggu untuk 6 hari, dan 1 minggu untuk 8 jam sehari, dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 5 hari, dan 1 minggu untuk waktu kerja pada hari istirahat mingguan, dan pada hari istirahat resmi yang ditetapkan pemerintah pasal 1 butir 1 Kemenkertrans nomor Kep 102 /Menteri /6 /2004 tentang kerja lembur dan upah kerja lembur. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.